Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya kita pada pagi hari ini masih bisa mengikuti, kegiatan webinar rutin, kerjasama antara Pajakin dengan HIPMI Tech Center. Terima kasih, kepada para pajakener yang saat ini sudah tergabung bersama-sama di acara webinar ini. Saat ini sudah ada 440-an peserta ya yang sudah bergabung dari total sekitar 650-an pendaftar. Jadi masih ada 200-an yang masih belum bergabung. Mudah-mudahan bisa segera bergabung dan bisa mengikuti dari awal sampai dengan akhir kegiatan webinar kita. Untuk pagi ini, webinar kita terkait panduan praktis untuk pengisian SPT tahunan WPOP karyawan swasta ataupun PNS secara online. Kenapa tema ini kita angkat? Karena masih banyak kawan-kawan pajakener yang bertanya baik melalui media sosial kami maupun melalui konsultasi online terkait bagaimana melakukan pengisian secara online-nya. Kami memahami dan menyadari betul bahwa ini kan kewajiban tahunan ya. Jadi misalkan mungkin tahun lalu sudah bisa nih, sudah bisa mengisi. Tahun ini lupa karena setahun sekali kan. Makanya kemudian kami berinisiatif untuk mengangkat tema inilah menjadi tema webinar agar bisa lebih merefresh teman-teman, sahabat-sahabat pajakiner sekalian dalam pengisian SPT tahunan. Apabila nanti setelah kita sampaikan materi ini, kemudian sahabat-sahabat sekalian juga dalam melakukan pengisian tidak ada persoalan, tentu kami bersyukur karena outcome dari kegiatan ini bisa tercapai. Bahwa nanti ketika memang setelah kegiatan ini dirasa teman-teman sahabat-sahabat sekalian masih ada kesulitan-kesulitan dalam melakukan pengisian, nanti bisa melalui aplikasi Pajakin untuk bisa diberikan pendampingan secara online. Jadi nanti bisa, tapi harapan kami tentu dengan diadakan kegiatan webinar ini nanti kawan-kawan para pajakiner sekalian bisa kemudian melakukan pengisian secara mandiri karena jumlah wajib pajak kan sangat banyak sekali. Jadi harapannya sebenarnya dengan dilakukan secara online itu memberikan kemudahan kepada para wajib pajak sekalian. Sebelum nanti ke materi ya, izin seperti biasa kami ingin menyampaikan, memperkenalkan apa itu Pajakin, kemudian bisa apa saja melalui aplikasi Pajakin, kemudian juga layanan-layanan apa saja, baik online maupun offline dari Pajakin. Jadi Pajakin ini merupakan di bidang aplikasi bidang perpajakan yang pertama dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih menjadi yang terbesar ekosistemnya, yaitu lebih dari 1,3 juta user yang sudah tergabung di dalam aplikasi Pajakin dan kami punya visi menjadi mitra terpercaya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan memperoleh hak-haknya, serta mitra terpercaya pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif, efisien, berintegritas, dan berkeadilan. Jadi ini merupakan visi kami dan program-program setelah kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan adalah merupakan pengejauhan tahan dari visi kami. Tentu harapannya visi ini bisa kami bumikan dan kami betul-betul bisa membantu wajib pajak dalam hal ini dan juga pemerintah tentu secara
bersama-sama. Di satu sisi membantu wajib pajak untuk memulai kewajiban serta hak-haknya. Hak-haknya ini perlu digarisbawahi karena kalau mungkin sahabat-sahabat pajak kita sekalian juga seringkali merasakan, adanya ketika harus hak seperti restitusi, lebih bayar, pendahuluan pengembalian untuk lebih bayar, begitu ada kendala-kendala tersendiri. Nah, ini kami juga bagaimana, memberikan advokasi, memberikan, pendampingan agar tentu hak-haknya juga bisa, diperoleh. Jadi antara hak dan kewajiban kita harus, berimbang. Dan tentu pada akhirnya setelah kita bisa memberikan edukasi, memberikan advokasi, pada akhirnya wajib pajak, para pajak sekalian juga bisa mempunyai, kesadaran yang tinggi terkait pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Jadi pada akhirnya kita bisa juga membantu pemerintah untuk, menghimpun penerimaan negara, meningkatkan penerimaan negara. Nah, ini layanan jadi kami mempunyai 2 layanan, layanan online itu yang bisa diperoleh melalui aplikasi Pajakin yang bisa di-download di App Store maupun Play Store. Itu ada banyak sekali layanan yang bisa diperoleh dari situ. Jadi ada konsultasi online, kemudian juga cek status NPWP, apakah aktif, apakah, non efektif, apakah sudah DE, apakah ketika kita bertransaksi dengan lewat transaksi itu NPWP-nya sudah benar, bisa dicek status NPWP. Kemudian kita juga punya, fitur buku kas, ini memang kita persembahkan untuk para UMKM agar bisa melakukan pencatatan, untuk transaksi-transaksinya. Jadi dia bisa menghitung di akhir bulan untuk, bahwa di bulan ini, oh ada keuntungan sekian. Kemudian buku kas ini nanti juga terintegrasi langsung dengan pembuatan billing dan pembayaran pajaknya dengan melalui QRIS. Kemudian ada juga fitur akuntansi, ini terutama kita persembahkan juga untuk UMKM, ini pengembangan dari fitur, buku kas. Kemudian ada bisa membuat billing dan juga, bisa melakukan pematerean melalui aplikasi, Pajakin. Fitur-fitur itu yang sudah tersedia di dalam, aplikasi Pajakin. Ini, gambarannya seperti ini tampilannya. Ada update informasi juga terkait peraturan-peraturan dan juga berita-berita terbaru terkait perpajakan. Informasi-informasi webinar juga ada di aplikasi Pajakin, jadi biar sahabat-sahabat Pajakin sekalian tidak ketinggalan, jangan lupa yang belum mendownload untuk bisa, mendownload aplikasi Pajakin, kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk fitur-fitur yang free dan juga ada fitur-fitur yang, premium atau berbayar. Nah, ini tadi untuk fitur konsultasi online, jadi bisa melakukan konsultasi dimanapun, kapanpun dengan, konsultan kami, hanya dengan 3 langkah, bisa dengan chat-nya atau dengan video call-nya. Bahkan juga kita sekarang sudah kembangan lagi bisa dengan fitur, konsultasi via Zoom. Jadi ini untuk sahabat-sahabat sekalian ketika memang, ada butuh pendampingan, itu lebih memudahkannya dengan melalui, fitur terbaru kami konsultasi via Zoom. Karena nanti bisa, share screen juga. Jadi bisa sama-sama dilihat permasalahannya di mana, kesulitannya di mana, jadi bisa lebih, tepat sasaran dalam memberikan, penanganan bantuan konsultasinya. Jadi hanya dengan 3 langkah sudah bisa, mendapatkan jawaban atas permasalahan, yang sahabat-sahabat sekalian hadapi. Ini fitur cek NPWP, tinggal di-input saja NPWP, atau NIK-nya. Jadi kalau saya sudah pernah punya NPWP kayaknya, tapi, saya lupa, terus kemudian tapi kita bisa input by NIK, nanti dengan input NIK nanti akan keluar NPWP-nya sebenarnya berapa. Jadi bisa juga untuk, yang lupa NPWP, seperti itu. Lalu fitur selanjutnya, ini tadi yang kita sudah sampaikan fitur catat kas. Jadi dengan mencatatkan transaksinya,
pemasukan, pengeluaran, nanti di akhir bulan kita, para pelaku usaha sekalian bisa mengetahui bahwa, "Oh, bulan ini saya ada keuntungan sekian," gitu. Kemudian juga terintegrasi langsung dengan pembuatan billing dan juga pembayaran pajaknya untuk, UMKM. Jadi dengan tarif 0,5% itu kita sudah hitungkan pajaknya ketika tadi mencatatkan setiap pemasukannya, omset, nanti di awal bulan berikutnya bisa kemudian untuk langsung klik billing dan juga dilakukan pembayaran melalui, aplikasi Pajakin. Ini memang untuk kita persembahkan khusus untuk para pelaku usaha UMKM sekalian. Kemudian ini fitur akuntansi, ini fitur pengembangannya karena ada banyaknya masukan dari para pelaku UMKM. Kalau hanya melakukan catat kas untuk yang terutama yang berbadan hukum ya, UMKM yang berbadan hukum, tentu itu tidak bisa menjadi lampiran untuk, pelaporan SPT tahunan, paling tidak. Nah, kemudian ini kita kemudian kembangkan juga ini, akhir tahun lalu kita kita rilis fitur akuntansi ini. Jadi sahabat-sahabat, pajak Kenner sekalian bisa mencatatkan, transaksinya kemudian, bisa keluar, dalam bentuk laporan keuangan, baik laba rugi maupun, neracanya. Jadi hanya dengan 5 langkah nanti sahabat-sahabat sekalian bisa, mendapatkan mencatatkan akun-akunnya kemudian sampai tersedia, laporan keuangannya. Jadi ini mudah-mudahan fitur-fitur ini bisa membantu, para pelaku usaha UMKM, pengusaha pemula untuk bagaimana caranya bisa, eee, secara perlahan untuk bisa, naik kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah, fitur e-billing. Ini, membuat billing tanpa harus mengingat-ingat, FI-nya atau apanya ya untuk persyaratan buat billing-nya. Jadi nanti bisa buat billing secara satuan ataupun secara massal. Jadi nanti bisa juga melalui aplikasi, Pajakin. Kemudian yang selanjutnya ini adalah, e-matre. Jadi sahabat-sahabat sekalian bisa melakukan, pematerean, pembukuan matre melalui aplikasi Pajakin dengan 5 langkah yang harus dilakukan. Pertama pilih fitur e-matre, kemudian beli kuotanya e-matre kalau memang belum ada kuotanya, kemudian unggah dokumen, atur posisinya pas di mana, kemudian, pembubuhan dan bisa diunduh, dokumennya. Mudah-mudahan, ini juga bisa memberikan, kemudahan-kemudahan pada para pajakiner sekalian untuk memenuhi, kebutuhan-kebutuhan terkait, perpajakannya. Nah, ini fitur yang kami sedang kembangkan, ada e-rek, kemudian juga, e-filing dan juga e-bookpot. Jadi nanti juga, bisa melakukan untuk saat ini belum bisa melakukan pelaporan perpajakan ya melalui aplikasi Pajakin, tapi nanti ke depan, ini kita sedang kembangkan dan mudah-mudahan untuk pelaporan tahun depan kita sudah bisa melalui, aplikasi Pajakin. Nah, itu tadi adalah, layanan online kami. Jadi selain layanan online yang melalui aplikasi Pajakin, yang bisa di-download, kemudian juga bisa di web, melalui web, kita juga, ada layanan offline sebagaimana konsultan-konsultan lainnya. Jadi kita melayani tax compliance, kemudian, in-house training, kalau ada kebutuhan-kebutuhan, bisa, menghubungi kontak sales and marketing kami untuk apa yang dibutuhkan training terkait, peraturan terbarunya, kemudian juga untuk pendampingan, gugatan, banding, PK, kami juga menyediakan jasa itu, kemudian juga untuk, klarifikasi, himbauan atau SP2DK, pendampingan pemeriksaan, keberatan, kemudian juga tax advisory. Jadi bagaimana, kita memberikan advice agar kewajiban perpajakan yang dilakukan, tidak ada permasalahan atau sudah sesuai semua dengan, ketentuan perpajakan. Kemudian juga kita memberikan jasa tax planning untuk 1 tahun ke depan untuk agar, bisa direncanakanlah. Jadi, kewajiban perpajakannya juga lebih lebih bisa diantisipasi. Kemudian kita juga ada tax review dan tax clearance. Jadi untuk, misalkan sudah ada timnya di kantor para pajak sekalian, tapi
sebelum disubmit ke Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pelaporan, bisa kemudian juga kami lakukan review dulu agar apakah ini sudah sesuai atau belum dengan ketentuan perpajakan, baru kemudian disubmit. Lalu kemudian juga ada transfer pricing dokumen, kita juga ada untuk pembuatan dan juga pendampingannya. Jadi memang kita all in ya untuk jasanya, kemudian juga baik online maupun offline kami juga memberikan jasa layanan perpajakan tadi. Dan ini alhamdulillah kami masih dipercaya dengan mendapatkan rating di 4,4 dari 5 dan mudah-mudahan kami bisa terus memberikan layanan, memberikan kepuasan kepada para user, para pajakener sekalian, baik dari sisi layanan online melalui aplikasi maupun juga layanan-layanan offline yang kami berikan kepada mitra dan juga klien kami. Dan saya kira itu perkenalan dari kami. Mudah-mudahan kita bisa terus berinteraksi, berkolaborasi ke depannya. Kami ucapkan selamat mengikuti webinar kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh untuk hari ini pematerinya adalah Mbak Yeni. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan oleh Mbak Yeni bisa betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat untuk para pajakers sekalian dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga kita meluangkan waktu di hari ini kurang lebih 2 sampai 3 jam ke depan ini nanti bisa betul-betul tidak sia-sia begitu. Dan tidak lupa sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga bernilai ibadah di bulan Ramadan ini. Terima kasih sekali lagi, selamat mengikuti webinar kita. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun dan mudah-mudahan usaha para pajangan sekalian, Bapak Ibu sekalian, semakin maju dan juga semakin besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi kepada MC, Mas Sahrul, silakan. Baik, terima kasih Mas Arief atas opening speech-nya. Nah, alhamdulillah nih berkat Pajak semua yang terus mendukung Pajakin sehingga Pajakin bisa tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini. Oke, kita lanjut saja. Yang akan kita bahas pada webinar pagi hari ini adalah tentang panduan praktis pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi karyawan swasta atau PNS secara online yang akan disampaikan oleh Mbak Yeni Anggraini selaku teks spesialis dari Pajakin. Namun sebelum kita mulai, mari kita sapa terlebih dahulu pada Mbak Yeni. Halo, Mbak Yeni, Assalamualaikum. Gimana nih Mbak Yeni kabarnya? Halo Mas Syahrul, semoga suara saya terdengar dengan jelas. Ya. Oke. Alhamdulillah baik nih Mas Syahrul. Alhamdulillah. Nah, gimana nih Mbak Yeni, udah siap belum untuk memberikan insight-nya kepada kita semua yang ada di Zoom webinar pagi hari ini? Oke. Halo Mbak Yeni, gimana nih? Udah siap belum berikan insight-nya ke kita semua? Bismillah Mas Syahrul, Bismillah nih siap banget untuk belajar sama teman-teman. Ya, makin gak sabar aja nih ya, jadi untuk dengerin materi yang akan disampaikan oleh Mbak Yeni nantinya. Namun sebelum saya serahkan kepada Mbak Yeni, izinkan saya untuk mengingatkan kepada Bapak, Ibu peserta webinar yang telah bergabung untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat Zoom agar Bapak dan Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat gratis pada webinar hari ini. Kemudian untuk link absensi akan kami tutup pukul 10:40. Jadi diharapkan untuk Bapak dan Ibu segera mengisi link absensinya untuk link evaluasi akan kami bagikan setelah sesi tanya jawab serta akan langsung ditutup saat webinar selesai. Jadi diharapkan
kepada Bapak dan Ibu untuk tidak keluar masuk Zoom karena khawatir akan tergeser oleh peserta yang lain. Serta jangan lupa juga untuk bergabung pada grup WhatsApp webinar yang nanti dikirimkan oleh tim Pajakin melalui kolom chat Zoom, karena nantinya materi dan juga e-sertifikat akan dibagikan melalui grup webinar tersebut. Kemudian, jangan lupa juga bagi peserta yang sudah memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk mengisi link tanya jawab yang sudah dikirimkan oleh tim kami di kolom chat Zoom, karena nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh Mbak Yeni, dan kami akan memilih satu orang penanya beruntung yang akan mendapatkan hadiah menarik dari Pajakin. Nah, nanti kami juga akan mengadakan sesi kuis sebanyak 2 kali di sela-sela pemaparan materi. Maka dari itu, Bapak dan Ibu dimohon untuk menyimak dengan baik apa-apa yang akan disampaikan oleh Mbak Yeni nantinya, agar berkesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik juga dari Pajakin. Oke, Bapak dan Ibu, kita langsung saja ke acara inti hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Mbak Yeni. Kepada Mbak Yeni, waktu dan jaringan kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Syahrul. Semoga suara saya terdengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semoga salam sapa saya bisa menyapa teman-teman di seluruh Indonesia. Sebelumnya, terima kasih kepada Mas Arif Rahman selaku CEO dari Pajakin. Terima kasih juga kepada tim Pajakin sehingga belajar hari ini bisa terlaksana dan semoga berjalan dengan baik. Juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu agar kita bisa belajar di hari ini. Nah, sebelumnya izin nih saya mau menyapa teman-teman dimulai dari perkenalan. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Yeni Anggraini. Oke, satu lagi. Beli roti ke Surabaya, pakai kereta turun di Salatiga. Selamat pagi teman semua, semoga sehat dan lancar kegiatannya. Oke, semoga bisa nyambung ya dari Surabaya ke Salatiga nih. Kalau misalnya ada teman-teman yang tahu nih sebenarnya nggak nyambung, disambung-sambungin aja lah. Oke, kembali ke laptop. Bahwa hari ini tema kita itu adalah panduan praktis pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi karyawan swasta dan atau PNS secara online, di mana setiap teman-teman yang bekerja akan mendapatkan bukti potong dari pemberi kerja. Nah, bukti potongnya berupa apa? Berupa A1 atau A2. A1 untuk karyawan swasta, A2 untuk PNS, TNI, dan Polri. Nah, kita sering dengar bahwasannya kalau misalnya kita melapor pajak itu apakah harus di atas PTKP atau di bawah PTKP. Nanti kita juga akan bahas di sini. Jadi bagi teman-teman yang ingin langsung praktek nih untuk pelaporannya masing-masing, saya persilakan untuk simak dan dipersiapkan nanti apa aja yang perlu dipersiapkan untuk pelaporannya. Saya izin siap. Oke, nanti minta tolong bantuan teman-teman kalau misalnya suara saya atau misalnya dari slide ini ada yang kurang, nanti boleh dibantu untuk diberitahukan di kolom chat supaya dibantu oleh tim dari Pajakin. Ini tema hari ini yaitu panduan praktis pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi karyawan swasta atau PNS secara online. Nah, pertama kita akan berangkat nih dan tahu dulu definisi dan juga fungsi dari SPT. Nah, SPT itu sebenarnya untuk apa sih? Atau apa sih definisinya? Jadi, surat pemberitahuan SPT, tahunan pajak penghasilan, itu merupakan formulir yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan, pembayaran,
objek pajak dan bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban wajib pajak orang pribadi. Jadi dalam satu formulir itu kita sudah melaporkan hal-hal yang perlu kita laporkan. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengetahui nih, oh SPT itu untuk sarana untuk kita melaporkan penghitungan pembayaran objek dan bukan objek serta harta dan kewajiban. Lalu kita sering dengar bahwa SPTOP itu ada beberapa jenis dan atau kita bilang beberapa formulir. Nah, beberapa formulir ini formulir apa aja? Mungkin teman-teman di sini bakal bertanya-tanya nih, formulirnya apa aja? Gitu. Nah, kita bahas. Bahwasanya jenis-jenis formulir SPT tahunan PPHOP itu ada 3. Yang pertama yaitu formulir 1770 atau kita sering sebut dengan 1770 polos gitu. Nah, ini digunakan untuk apa? 1770 polos itu digunakan untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto dari satu atau lebih pemberi kerja. Jadi untuk teman-teman yang freelance, untuk teman-teman yang mempunyai usaha, itu menggunakan 1770. Yang kedua adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Ketiga, penghasilan dari penghasilan lain gitu. Itu untuk formulir 1770. Selanjutnya ada formulir 1770S. Nah, di sini kalau kita lihat bahwasanya formulir 1770S kenapa lebih besar daripada yang lain? Bahwa kita bahas hari ini adalah secara online dan untuk teman-teman karyawan dan PNS. Maka paling banyak digunakan yaitu menggunakan formulir 1770S secara online dan menggunakan media penyampaian DCP online. Oke. Nah, formulir 1770S ini yaitu untuk teman-teman yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Jadi, misal teman-teman bekerja di 2 tempat. Nah, itu nanti menggunakan formulir 1770S. Terus penghasilan dalam negeri lainnya dan juga penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Jadi penghasilan dalam negeri lainnya itu bisa dari teman-teman yang juga membuka usaha. Jadi menjadi karyawan tapi juga buka usaha itu bisa menggunakan 1770S. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu ada formulir 1770SS, yaitu teman-teman atau wajib pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta. Jadi pekerjaannya juga ada penghasilannya dari pekerjaan satu atau lebih pemberi kerja. Jadi pembedanya kalau S itu di atas 60 juta, kalau S di bawah 60 juta. Ini penghasilan atau peredaran per tahunnya. Jadi 1 tahun itu apakah di atas 60 juta atau di bawah 60 juta. Nah, kalau untuk teman-teman yang mempunyai bukti potong, nanti bisa langsung dilihat aja, nanti juga akan ada contohnya. Kita juga akan praktekkan, cuma nanti di sini saya akan mempraktekkannya melalui screenshot. Jadi untuk teman-teman nanti boleh saat mempraktekkan atau saat masuk di pengisian formulir, teman-teman boleh praktek di DJP online teman-teman masing-masing. Oke, selanjutnya, nah, kalau kita sudah tahu bahwa definisinya itu apa, jenis formulirnya itu apa, maka kita juga harus tahu nih batasan atau batas penyampaiannya itu kapan. Nah, kalau dalam undang-undang itu menyebutkan batasnya itu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Bahwa kita juga tahu tahun pajak itu adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi penghasilan teman-teman dari Januari sampai dengan Desember. Nah, di sini mungkin sedikit awam bahwa yang kita sering dengar terakhir pelaporan SPTOP itu kapan? Yaitu akhir Maret. Nah, akhir Maret ini jatuhnya di minggu depan. Oke, jadi kita persiapkan untuk pelaporan. Kalau bisa mah setelah webinar ini selesai kita juga selesai lapor gitulah. Supaya teman-teman sudah selesai kewajiban perpajakannya. Oke, selanjutnya. Nah,
ini perlu juga dibahas bahwasannya kewajiban perpajakan, wajib pajak orang pribadi itu sebenarnya tidak hanya melapor. Dalam hal ini kita akan melaporkan, tapi kita balik ke belakang, bahwasanya perlu diperkenalkan. Kewajiban perpajakan, wajib pajak orang pribadi itu yang pertama adalah daftar atau melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NPWP. Nah, ini juga sering nih ditanyain sama user-user bahwasanya saya bekerja, tapi penghasilan saya di bawah PTKP, tapi saya bekerja di perusahaan. Apakah saya wajib mendaftarkan? Ini jawabannya adalah ketika teman-teman memenuhi syarat subjektif. Subjektif adalah yang menerima penghasilan dan objektif adalah penghasilannya. Jadi teman-teman bekerja, teman-teman subjektif bekerja mendapatkan uang itu adalah objeknya. Jadi memenuhi syarat subjektif dan objektif maka harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Satu kewajibannya. Yang kedua adalah menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Nah, ini digunakan atau dilakukan oleh teman-teman pengusaha. Nah, untuk teman-teman yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan bagaimana? Itu dilakukan oleh pemberi kerja. Jadi penghasilan yang teman-teman dapat itu sudah dilakukan pemotongan. Jadi di akhir tahun nanti akan ada bukti potong atau menerima bukti potong. Atau yang terbaru ini PP 58 itu akan dikirimkan setiap bulannya. Tetapi untuk hal ini yang akan kita laporkan, tentu teman-teman memiliki bukti potong A1 atau A2. Nah, kewajiban yang ketiga adalah bayar atau membayarkan pajak terutang sesuai dengan penghitungan dan ketentuan. Jadi, bayar ketika ada yang harus dibayar. Nah, ini perlu kita koreksi dulu bahwasanya kalau misalnya berurusan dengan pajak ini berarti harus bayar. Gitu. Belum tentu. Jadi ketika teman-teman atau wajib pajak orang pribadi ini, kita kembali ke case kita. Teman-teman bekerja di perusahaan. Nah, ketika teman-teman penghasilannya di bawah PTKP, maka tidak ada yang perlu dibayarkan. Atau gaji teman-teman itu tidak perlu dipotong untuk membayarkan pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Nanti mungkin bisa dilihat itu di slip gajinya, apakah itu sudah dipotong atau belum. Gitu. Nah, terakhir yaitu kewajiban perpajakan itu adalah lapor atau melaporkan atau menyampaikan laporan surat pemberitahuan. Ini yang akan kita lakukan hari ini kita pandu. Oke. Nah, selanjutnya, ini perlu teman-teman sambil screenshot atau ini kan nanti dibagiin ya, dibuat sedemikian rupa supaya teman-teman bisa mempelajari lagi dan teman-teman bisa mempraktekannya. Mungkin ada yang berhalangan hari ini sambil kerja sambil dengerin gitu. Jadi nanti bisa mempraktekannya. Nanti teman-teman dari tim pajakin bisa membagikan untuk teman-teman praktekkan. Dokumen yang disiapkan sebelum mengisi SPT tahunan. Nah, ini bisa nih teman-teman sambil nyiapin nih kalau misalnya mau bareng-bareng kita hari ini lapor nanti sambil proses gitu. Dokumen yang perlu disiapkan itu apa aja? Nah, dokumen yang perlu disiapkan adalah daftar harta, utang atau kewajiban, yang ketiga adalah daftar kartu keluarga atau tanggungan. Yang kita bilang adalah tanggungan. Nah, selanjutnya adalah bukti potong 1721 A1 untuk karyawan swasta, A2 untuk PNS, ASN, dan TNI Polri. Nah, selanjutnya adalah bukti potong PPh final. Ini jika ada. Gitu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu nih apa aja yang perlu disiapkan, kita harus tahu media penyampaian atau pelaporan SPT tahunan itu apa aja. Jadi sebenarnya media penyampaiannya itu sampai saat ini nggak hanya di DJP online atau secara online, bisa juga secara offline atau sekarang itu sudah berkembang aplikasi perpajakan yang bisa melaporkan pajaknya atau dibantu mungkin dengan konsultan. Jadi aplikasi pajak dibantu dengan konsultan. Jadi saya rekap di sini bahwasanya ada beberapa data. Nah, hasilnya adalah penyampaian pelaporan SPT tahunan itu bisa datang langsung ke KPP atau KP2KP. Mungkin untuk teman-teman yang di luar daerah atau daerahnya jauh, bisa datang langsung ke KPP, mungkin terkendala sinyal atau terkendala hal lain. Nah, ini bisa datang langsung ke KPP atau KP2KP.
Nah, yang kedua itu melalui www.djponlinepajak.go.id. Ini yang akan kita lakukan hari ini, yaitu secara online. Nah, yang ketiga itu melalui kantor pos. Melalui kantor pos ini, teman-teman juga harus mengunduh formulir untuk teman-teman kirimkan ke kantor pos ke alamat KPP atau KP2KP. Nah, selanjutnya juga selain melalui kantor pos bisa melalui jasa ekspedisi. Selanjutnya melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan. Oke, langsung ke contoh kasusnya. Oke, mungkin hari ini kita nggak perlu lama-lama, kita catat-catat aja, langsung selesai gitu ya. Kita langsung ke contoh kasusnya. Mungkin ini bisa dilihat bahwasannya Tuan Rudri itu merupakan seorang karyawan di perusahaan PT Jaya Agung. Statusnya adalah menikah dengan tidak memiliki tanggungan. Nah, kalau menikah tidak memiliki tanggungan berarti status PTKP-nya adalah K0. Oke, mungkin perlu dijelaskan dulu bahwasanya status itu juga perlu diisi. Tapi teman-teman bisa melihat langsung di bukti potong yang teman-teman dapat. Oke. Nah, statusnya memiliki dan tidak statusnya menikah dengan tidak memiliki tanggungan. Penghasilannya hanya diperoleh dari gaji sebagai karyawan. Tuan Rudi akan menyampaikan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dari penghasilan yang diterima selama tahun 2023. Nah, di sebelah kanan, ini saya coba masukkan di form A1 dan A2. Itu bisa langsung masuk. Yang pertama itu posnya adalah pos gaji atau pensiunan atau THT. Nah, nilainya adalah 156 juta. Di situ ada juga pendukung lain atau penambah lain yaitu premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Biasanya dari teman-teman itu ada pos-posnya, ada pos premi yang dibayar, ada juga bonus. Nah, nanti kita masukkan. Nah, yang terpenting bahwa kita lihat form A1-nya, pos-posnya apa saja, pengurangnya apa saja. Nah, di sini ada gaji, ada premi, lalu ada bonus. Lalu jumlah bruto ini dihasilkan dari gaji, bonus, dan premi yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Nanti di A2-nya juga sama nih. Hanya bedanya di A2 biasanya SM itu ada tunjangan istri dan tunjangan anak. Posnya nanti bisa dilihat saja, disesuaikan. Lalu jumlah brutonya juga mengikuti penyesuaian. Nah, selanjutnya itu adalah pengurang. Pengurang dari penghasilan. Yang pertama itu adalah biaya jabatan. Perlu kita ketahui bahwa biaya jabatan ini diperoleh oleh siapapun tidak memandang bulu atau tidak memandang profesi. Jadi ketika teman-teman bekerja sebagai karyawan, maka dia dikurangi dengan biaya jabatan. Ada biaya jabatannya. Nah, selanjutnya adalah iuran pensiun atau iuran THT. Nah, ini biasanya untuk teman-teman karyawan itu yang sudah dibayarkan ada iuran pensiun atau iuran THT. Nah, setelah dikurang nanti dapat nih penghasilan neto. Nah, penghasilan neto ini nanti akan diisi di lampiran yang perlu kita isi di bukti potongnya. Nah, setelahnya nanti kita akan masukkan juga PPh terutang dan juga PPh yang telah dibayar. Oke, seperti ini contohnya. Kita langsung ke prakteknya. Nah, alur tahapan pelaporannya. Oke, karena kita melaporkan secara online dan melalui DJP online, maka yang pertama itu kita harus login akun atau login akun DJP online. Harus mempunyai akun DJP online dulu. Akunnya apa? Yaitu NPWP dan password. Password itu didapatkan dari Evin yang didaftarkan. Jadi kita mendaftarkan akun DJP online dahulu. Yang kedua adalah pilih SPT. Yang ketiga, baru kita isi formulirnya. Yang keempat, kita minta kode verifikasinya. Yang kelima, kirim formulirnya. Yang keenam, terakhir kita terima tanda
bukti pelaporan SPT. Oke, kita masuk ke alur atau tahapan pelaporan yang pertama. Nah, di tahapan pertama, login akun DJP ini, kita perlu memasukkan NPWP dan NIK. Jadi, untuk teman-teman yang NIK-nya belum dipadankan, maka diharapkan masukkan NPWP. Jadi, NPWP belum melakukan pemadanan NIK. Tapi ketika sudah melakukan pemadanan NIK, maka bisa memasukkan NIK-nya. Gitu. Yang kedua adalah kata sandi. Kata sandi akun pajak.go.id. Nah, kata sandi ini yang saya bicarakan di awal bahwa teman-teman harus mendaftarkan dahulu. Jadi kalau misalnya belum daftar dulu nih di sini. Nah, di sini daftar bagi pengguna baru, daftar di sini. Nanti diklik daftar, terus masukkan NPWP dan EVIN yang teman-teman terima, lalu silakan verifikasi. Nanti kembali lagi ke sini untuk memasukkan password yang teman-teman buat. Nah, kalau misalnya sudah buat nih kata sandinya, tapi lupa, silakan klik yang lupa kata sandi. Lupa kata sandi juga begitu. Lupa kata sandi itu nanti diminta untuk EVIN. Jadi NPWP dan EVIN diisi. Maka dari sini perlu sekali nih teman-teman pertama harus menyiapkan EVIN. Jadi ketika belum punya akun DJP online, yang penting EVIN-nya sudah ada dahulu gitu. Nah, untuk teman-teman yang belum punya EVIN, silakan melakukan atau ajukan permohonan EVIN ke KPP terdaftar. Oke, yang pertama login akun DJP online tadi sudah selesai. Ketika kita berhasil, maka akan muncul seperti ini. Jadi jika berhasil akan muncul tampilan kartu NPWP elektronik dari teman-teman. Jadi nama dan NPWP-nya akan muncul dan fiturnya juga akan muncul di atas ini. Informasi, profil, bayar, lapor, layanan. Nah, untuk melaporkan kita klik yang lapor. Nah, untuk melaporkan SPT tahunan tekan menu yang lapor. Selanjutnya, ketika kita tekan menu lapor, maka akan muncul fitur seperti ini. Informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Tadi kita klik menu lapor. Nah, kita setelah klik menu lapor, kita pilih menggunakan e-filing. Jadi tekan gambar e-filing untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Selanjutnya, nah ini fitur yang muncul ketika kita klik e-filing. Arsip, buat SPT, draft SPT, bantuan. Arsip ini adalah SPT yang sudah teman-teman rekam sebelum-sebelumnya. Jadi terlihat di arsip. Ini juga ada menunya ketika teman-teman pengen lihat SPT-nya atau mengirimkan kembali bukti potongnya, pengen ngirim kembali, bisa. Terus untuk pembuatan itu diklik aja buat SPT, tekan gambar e-filing untuk melakukan pelaporan SPT, lalu tekan buat SPT. Nah, perlu dijelaskan juga bahwa ketika teman-teman mengisi secara online, itu kan harus dari awal sampai selesai. Ketika teman-teman mengisi dari awal sampai selesai, itu biasanya entah itu karena jaringan atau apa, keluar sendiri nih. Tapi teman-teman sudah sampai akhir. Nah, pertanyaannya adalah tersimpan atau tidak SPT yang kita buat tadi. Tentu tersimpan ketika teman-teman sudah sampai akhir dan akan menandatanganinya. Tersimpannya di mana? Di draft SPT. Gitu. Jadi kalau misalnya keluar terjadi kendala nih, kendala server biasanya, terus keluar, silakan teman-teman masuk lagi, ulang seperti ini tadi. Nah, ulang. Nanti tinggal klik di draft SPT untuk pengirimannya. Nah, selanjutnya, oke, ketika kita buat SPT, maka kita perlu pilih SPT. Ini tadi yang saya jelaskan bahwa ada beberapa jenis formulir SPT. Oke, nah yang pertama pertanyaannya itu akan muncul apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Di contoh tadi bahwasanya dia hanya menerima penghasilan dari pekerjaannya sebagai karyawan. Maka saya jawab tidak. Jika seorang karyawan atau pegawai.
Yang kedua, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah, menikah terpisah, atau pisah harta, PH? Jadi, pilih tidak jika menjalankan kewajiban bergabung antara suami istri. Lalu selanjutnya adalah apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, ini juga yang akan menentukan nanti jika teman-teman pilih ya, maka yang akan muncul adalah formulir 1770 SS. Nah, dari bukti potong yang kita buat atau tadi kita sama-sama lihat adalah di atas 60 juta, maka saya tekan tidak. Nah, selanjutnya akan muncul nih pertanyaan. Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Silakan pilih form yang akan digunakan. Jadi untuk pelaporan kita itu ada beberapa pilihan juga. Bisa dengan bentuk formulir saja, bisa dengan panduan, bisa dengan upload SPT. Upload SPT ini merupakan e-form atau kita mendownload inform, nanti kita upload lagi. Nah, kita akan melaporkan secara online maka dengan bentuk formulir atau bisa dengan bentuk panduan. Jadi ketika teman-teman nanti merasa, oh saya masih butuh panduan nih, pilih dengan panduan. Jadi di sini akan saya perlihatkan dengan bentuk formulir. Jadi untuk mempersingkat laporan pilih dalam bentuk formulir. Nah, baru nanti di sini akan muncul nih SPT 1770S dengan formulir. Silakan ditekan SPT-nya atau fitur ini nanti akan muncul. Oke. Sorry. Maka saya kembalikan kepada Mas Syahrul. Oke, terima kasih Mbak Yeni. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kuis pada sesi kali ini, izinkan saya jelaskan terlebih dahulu terkait aturan mainnya. Jadi, ketika saya selesai menghitung mundur, Bapak dan Ibu diperkenankan untuk mengaktifkan fitur resennya. Lalu, kami akan memilih peserta yang paling cepat untuk mengaktifkan fitur resennya. Nah, nanti peserta yang tercepat itu akan kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang akan kami tampilkan nanti. Sebelumnya, mohon maaf bagi Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan fitur resennya sebelum saya hitung mundur, maka akan didiskualifikasi dari kuis sesi pertama ini. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk kuisnya saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Ayo Bapak Ibu dipersilakan untuk mengaktifkan fitur resennya. Oke, ini masih antusias sekali nih ya, Masya Allah. Selama menjalankan ibadah puasa ternyata masih semangat nih pajak kinder semua. Oke, sementara itu saya akan cari terlebih dahulu untuk peserta yang paling cepat mengaktifkan fitur resennya. Oke, di sini ada Bapak Yordan. Halo Bapak Yordan, dipersilakan untuk on mic. Pemikiran yang hadir. Oke, baik. Apakah Bapak Yordan sudah siap untuk menjawab kuis Siap, pada siap. sesi pertama ini? Oke, Siap. tim Kedengaran boleh suara saya Pak ya, kedengaran Pak ya. Ya, terdengar Bapak sangat jelas sekali Pak Yordan suaranya. Baik, tim boleh di next. Oke, di sini pertanyaannya adalah apa batas waktu penyampaian SPT tahunan PPHOP? A. Paling lama 1 bulan setelah akhir tahun pajak. B. Paling lama 6 bulan setelah akhir tahun pajak. C. Paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan D. Paling lama 12 bulan setelah akhir tahun pajak. Silakan Bapak Yordan. C, 3 bulan setelah akhir tahun pajak. C, orang pribadi.
Iya, orang Oke, pribadi. kita lihat 3 bulan. apakah Pak Yordan berhasil atau tidak untuk menjawab sesi kuis kali ini. Untuk tim boleh di next. Oke, jawaban dari Bapak Yordan sudah benar ya. Dan sudah Ya. tepat nih. Selamat kepada Bapak Yordan karena telah berkesempatan untuk memenangkan kuis pertama ini. Karena jawaban yang Bapak Yordan sudah berikan itu tepat. Kemudian Ya. untuk mengklaim hadiah, Bapak Yordan dipersilakan nantinya untuk menghubungi kami melalui DM Instagram serta memfollow Instagram Pajakin di @pajakin. Namun sebelum Pak Yordan menghubungi kami via DM, Pak Yordan diperkenankan untuk membuat Instastory mengenai webinar hari ini dan jangan lupa juga untuk memberikan tag ke IG Pajakin. Kemudian Pak Yordan dapat menghubungi kami di @pajakin. Siap, Baik, siap, siap. Siap, Pak. terima kasih Pak Yordan. Kemudian saya kembalikan kepada Mbak Yeni. Mbak Yeni, waktu dan jaringan dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Syahrul. Wah, Pak Yordan semangat sekali hari ini. Terima kasih, Ibu. Oke, Pak Yordan selamat ya. Semangat banget hari ini. eh, bisa memenangkan hadiah di hari ini. Oke, kita kembali lagi nih. Sebelumnya tadi kita sampai di pilihan SPT bahwa kita klik SPT 1770 dengan bentuk formulir nanti yang akan muncul bagaimana. Oke. Nah, ketika kita klik, maka oke, mohon maaf ya teman-teman, sepertinya ada sedikit kendala. Nah, selanjutnya itu kita klik ketika tadi ada formulirnya, maka data formulir yang perlu kita isi adalah tahun pajaknya. Nah, tahun pajak ini perlu diisi pertama kali, yaitu tahun 2023, yang akan kita laporkan di 2024, yaitu terakhir Maret. Nah, selanjutnya ketika kita pilih tahunnya, untuk status nanti akan langsung mengikuti. Jadi ketika teman-teman belum lapor, maka statusnya langsung mengikuti normal. Begitu. Lalu, eh, selanjutnya itu untuk melanjutkan pengisian SPT-nya. Nah, tekan selanjutnya baru akan muncul seperti ini. Nah, muncullah di pertama itu bagian A, nanti akan muncul penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Untuk soal kita tadi, maka tidak ada penghasilan yang bersifat final, atau teman kita tadi itu penghasilannya hanya dari pemberi kerja. Nah, untuk informasi teman-teman saja, penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final itu jumlahnya ada 14. Nanti teman-teman yang mempunyai penghasilan tersebut boleh silakan dipilih aja. Jadi diklik aja sumber atau jenis penghasilan, nanti dia akan ada pilihannya. Ada 14 pilihan di situ. Ada bunga deposito dan tabungan, ada bunga atau diskonto obligasi dan lain sebagainya. Jadi silakan pilih sumber atau jenis penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Lalu nanti tuliskan DPP-nya atau penghasilan bruto. Selanjutnya itu tuliskan PPh yang terhutang. Klik simpan. Oke. Tadi setelah muncul ini, nanti kalau misalnya ada beberapa bukti potong untuk penghasilan final atau penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, silakan ditambahkan aja. Ini fiturnya seperti ini. Nanti ditambah, lalu nanti akan muncul lagi seperti ini. Silakan teman-teman pilih aja. Nah, di form selanjutnya itu ada
Oke. Setelah pengisian ini, di form selanjutnya adalah pengisian untuk harta. Jadi di paling bawah ini langsung ada menu lanjut ke harta. Jadi tekan lanjut ke harta untuk melanjutkan pengisian SPT tahunannya. Setelah selesai, nanti tekan lanjut, lalu dia akan muncul seperti ini. Jadi yang pertama itu ketika teman-teman sudah mengisi harta di pelaporan tahun lalu. Nah, di sini ada fitur harta pada tahun lalu. Silakan teman-teman klik dulu. Jika SPT tahun lalu sudah mengisi kolom harta nih, tekan harta pada SPT tahun lalu untuk menambahkan. Tapi kalau misalnya ditekan tidak ada, berarti teman-teman belum melaporkan harta di tahun lalu. Nah, kalau misalnya sudah muncul atau misalnya tidak ada, silakan klik menu tambah untuk memunculkan fitur harta. Nah, untuk harta sama halnya dengan penghasilan tadi, penghasilan yang bersifat final. Akan ada beberapa pilihan harta, yaitu kas dan setara kas, lalu piutang, investasi, terus dan lain sebagainya, yaitu aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Jadi untuk kode hartanya itu nanti akan ada pilihan. Jadi teman-teman tidak perlu bingung. Kalian teman-teman klik aja menu kode hartanya, nanti akan muncul sampai bawah. Jadi teman-teman sesuaikan aja apakah hartanya berupa uang tunai, tabungan, atau misalnya piutang, piutang dari teman, keluarga, atau piutang afiliasi. Terus ada juga misalnya hartanya bersifat investasi, saham, atau saham yang digunakan untuk diperjualbelikan, atau obligasi. Nah, atau hartanya bersifat sebagai aset, yaitu tanah dan bangunan, nanti akan ada. Silakan dituliskan saja. Lalu selanjutnya ada nama harta. Misal tadi kita pilih hartanya adalah aset, atau kita pilih uang tunai lah. Nah, nama hartanya berarti uang tunai, tahun perolehannya. Berarti kalau kas dan setara kas, tahun perolehannya adalah tahun di mana dia diperoleh. Misal 2023 berarti 2023. Tetapi ketika harta teman-teman bersifat aset, baik dia bergerak atau tidak bergerak, tahun perolehannya ditulis dengan tahun ketika teman-teman memperoleh. Misal tahun perolehannya, teman-teman baru lapor nih, terus tahun perolehan rumah yang teman-teman beli itu tahun 2016, maka dituliskan saja tahun perolehannya tahun 2016 dan harga perolehannya adalah ketika harga beli ketika terjadi transaksi jual beli, jadi harga belinya itu harga perolehannya. Ketika kas dan setara kas, yang dituliskan adalah nilai per akhir Desember, tapi ketika harta itu bersifat aset, maka harga atau nilainya yang dituliskan adalah nilai perolehannya. Nah, untuk keterangan nanti teman-teman menyesuaikan. Misal, kalau misalnya hartanya adalah tabungan, keterangannya biasanya teman-teman nih tabungan ini kan melalui rekening, ada beberapa rekening. Maka silakan teman-teman tuliskan keterangannya itu di rekening apa, nomor rekeningnya atau nama banknya. Jadi hal ini juga untuk mendeteksi atau untuk meminimalisir lah kebingungan teman-teman sendiri. Jadi silakan ditulis di keterangan, optional aja. Apa yang perlu teman-teman isikan. Misal kalau misalnya rumah, silakan ditulis sertifikatnya. Misalkan motor, dituliskan BPKB-nya. Jadi untuk mengidentifikasi. Contoh aja kalau misalnya motor kan nanti ada nih teman-teman, ada motor lagi, motor kedua, motor ketiga, motor keempat. Nah, itu kan harus dimasukkan ke harta. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak menuliskan keterangannya, maka nanti teman-teman juga akan kebingungan selanjutnya ini motor yang mana atau harta yang mana begitu. Karena nantinya make sense ke tahun-tahun selanjutnya, ketika harta itu tidak dimiliki oleh teman-teman, maka harta itu harus dihapus dari daftar harta yang telah teman-teman laporkan. Nah, hal ini perlu diketahui bahwasanya harta yang ada dalam laporan SPT kita adalah harta yang masih kita miliki saat akhir tahun pajak atau sampai dengan Desember. Jadi harta yang masih kita miliki sampai dengan Desember.
Contoh saja, sebelum-sebelumnya saya sudah mengisi nih harta berupa rumah, motor, mobil, uang tunai, yang pasti uang tunai nih, uang tunai kan pasti berubah-ubah gitu kan angkanya. Nah, contoh lagi tabungan begitu. Terus di tahun-tahun selanjutnya, misal 2 tahun, 3 tahun, nah harta itu kan akan terus bergulir. Ketika kita klik juga harta pada tahun lalu, nah itu kan akan mengikuti terus harta itu. Tetapi ketika harta itu sudah tidak ada, misal atau dijual untuk ditukarkan ke yang lain kah, misal dijual untuk kebutuhan lain, dijual untuk disimpan uangnya. Nah, jadi harta itu sudah berubah, maka harta yang di sini perlu dihapuskan. Contoh, saya beri contoh satu. Tahun 2022 saya memiliki motor misal, motor Beat begitu. Menjual motor tersebut. Motor tersebut saya jual dengan harga, paham nih pasarannya, mungkin di harga 23 juta gitu. Karena saya membutuhkan uang 23 juta itu. Tetapi di akhir Desember ternyata uang itu hanya terpakai atau saya gunakan sekitar 10 juta. Berarti kan masih ada 13 juta tuh. Nah, di SPT tahunan saya di 2023 kan motor itu masih ada. Maka saya perlu hapuskan motor itu karena saya tidak. Nah, bentuknya apa lagi nih? Dari penjualan motor itu saya masih memegang uang tunai. Uang tunainya senilai 13 juta atau saya masukin lah di rekening buat apa saya pegang uang tunai gitu. Berarti tabungannya atau hartanya atau harta baru yang akan saya tuliskan adalah berupa uang tunai atau misalnya tabungan gitu. Nilainya dari nilai yang dijual. Jadi nanti akan make sense. Harta saya berkurang, oh harta saya berkurang ini akan nambah di harta yang lain. Begitu. Nanti untuk harta itu kan satu persatu ketika menambahkan satu persatu. Jadi tulis kodenya, pilih kodenya, tulis nama hartanya, tahun perolehannya, harganya, lalu keterangannya, lalu disimpan. Nah, ketika ada harta lagi maka silakan lakukan berulang atau tambahkan, lalu isi lagi, tambahkan, lalu isi lagi. Gitu. Setelah harta selesai kita isi nih. Selanjutnya apa yang perlu kita isi? Selanjutnya adalah daftar hutang atau tanggungan atau kewajiban. Nah, sama halnya hutang juga ada beberapa pilihan. Jadi untuk kode hutang itu juga nanti bisa dipilih sama seperti kode harta. Untuk kode hutang itu ada 4 kode hutang. Jadi ada utang bank, kartu kredit, terus ada juga utang afiliasi dan hutang lainnya. Gitu. Nanti pasti teman-teman juga banyak nih kalau misalnya saya mengutangkan atau saya memberi hutang kepada keluarga saya untuk membangun usaha gitu. Itu ditulisnya di mana? Bisa di utang lainnya atau biasa kalau untuk misalnya itu hubungan istimewa kita bilang berarti utang afiliasi. Misal, terus ada teman-teman yang punya kartu kredit silakan dipilih kode utangnya adalah kartu kredit. Terus misalnya ada utang motor atau utang mobil, kita kredit mobil gitu. Nah, silakan dipilih utang bank atau lembaga keuangan gitu. Bisa juga teman-teman mungkin sekarang lebih dikenal dengan untuk mendapatkan aset yaitu rumah tapi secara KPR. Nah, apakah perlu dimasukkan di harta gitu kan? Nah, itu juga sangat perlu. Jadi masukkan di harta tetapi make sense dengan hutang. Jadi nanti akan jadi pertanyaan, oh hartanya segini, kita dapat harta baru nih berupa rumah misalnya nilainya 2,5 M. Nah, itu dapatnya dari mana kok penghasilannya segini? Pasti akan jadi pertanyaan. Nah, nanti kita tuliskan, jika itu KPR, maka kita tuliskan di hutangnya. Hutangnya berapa? Gitu. Nah, untuk hutang juga itu akan menyesuaikan. Hutang itu per Desember pasti akan berubah. Karena kenapa? Karena pasti teman-teman membayar hutang tersebut. Nah, hutang tersebut, baik bank atau misalnya utang lain, itu nanti disesuaikan lagi di pelaporannya. Misal di tahun 2002 kemarin saya ada utang bank, nilainya 50 juta. Tentunya di tahun 2022 saya utang 25 juta, di 2023 tentunya nilai itu berkurang dong. Karena sudah saya bayarkan nih, saya bayarkan menyicil gitu. Berarti
Nanti kalau misalnya saya sudah buat di tahun lalu kode utang itu, maka di utang sekarang saya merubah angkanya menjadi angka yang sebenarnya terjadi di akhir Desember. Begitu. Atau misalnya kalau ada utang baru, ya silakan ditambahkan saja, klik tambah, lalu klik lalu diisi untuk kode utangnya, nama pemberi pinjamannya siapa, alamatnya, tahun pinjamnya, baru disimpan lagi. Kalau misalnya ada lagi, silakan ditambahkan lalu diisi lagi. Seperti itu aja. Oh, sorry. Untuk utang juga bisa ditarik dari tahun lalu. Jadi ketika teman-teman tahun lalu sudah mengisi, silakan ditarik dulu utang dari tahun lalu. Baru seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya ada utang di tahun lalu, maka di tahun ini kan pasti akan berubah nilainya, disesuaikan lagi. Terus kalau ada utang baru, baru kita tambahkan. Gitu. Kalau sudah selesai kita mengisi utang, maka selanjutnya kita akan lanjut ke daftar tanggungan. Oke, oke. Ini tadi bentukan dari daftar utang yang saya coba isi. Nanti di bawahnya itu ada lanjut ke daftar tanggungan untuk melanjutkan proses pelaporan kita atau proses isi formulirnya. Nah, untuk tanggungan ini juga sama. Kalau misalnya teman-teman di tahun lalu sudah mengisi, maka silakan tarik dulu dari tahun lalu atau tanggungan pada tahun lalu. Atau kalau misalnya belum diisi, maka tambahkan. Tanggungan ini sama seperti tadi yang dijelaskan bahwa di dalam soal kita status PTKP-nya adalah kawin. Maka silakan dituliskan tanggungannya berupa istri, hubungannya ada hubungan keluarga, nanti ditambahkan saja. Lalu selanjutnya untuk melanjutkan pengisian SPT tahunan orang pribadi. Oke, nah di isi formulir ini itu akan muncul bagian A, yaitu tulis penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ini ketika teman-teman mempunyai penghasilan dalam negeri, penghasilan lain selain dari pekerjaan sebagai karyawan tadi, tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Di sini ada bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Ini tadi yang saya ceritakan bahwa ketika saya menjual, maka ada keuntungan dari situ, silakan diisi di penghasilan neto dalam negeri lainnya di bagian nomor 5. Lalu kalau sudah, silakan tekan selanjutnya ke formulir yang B. Nah, yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi ketika teman-teman mempunyai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, misalnya ada sumbangan atau bantuan sumbangan atau hibah, terus warisan, jadi warisan dari Bapak Ibu, misal, itu adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka silakan diisikan di bagian B ini. Atau teman-teman mempunyai usaha CV, misal firma, itu bisa dituliskan di bagian 3. Karena hal tersebut atau bagi hasil tersebut bukan termasuk objek pajak. Nah, ada juga teman-teman karyawan itu yang memperoleh biaya siswa biasanya dari kantornya, itu juga diisikan di nomor 5 atau penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Nanti silakan diisikan saja. Selanjutnya, tekan lanjut ke bukti potong untuk melanjutkan pengisian SPT tahunan. Nah, kita akan masuk ke bagian C atau bagian bukti potong. Jadi bukti potong yang tadi kita buat. Tuliskan daftar pemotong atau pemungut PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Jadi bukti potong A1 atau A2 tadi yang kita dapatkan, itu kita akan memasukkannya di kolom C atau bagian C ini. Atau bagian daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Nah, bagaimana caranya? Maka klik dulu menu tambahnya,
nanti akan muncul seperti ini. Oke, sorry. Ini bukti potong yang tadi kita bahas. Oke, ketika kita klik tambah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, bukti potong baru. Nah, untuk teman-teman karyawan atau ASN atau PNS Polri, itu biasanya di awal itu sudah ada himbauan apakah teman-teman akan menggunakan data yang sudah terekam di DCP atau tidak. Jadi kalau misalnya teman-teman menyetujui, maka di bawah ini atau di kolom C ini nanti akan timbul bukti potong yang sudah dilaporkan oleh pemberi kerja. Tapi kalau misalnya tidak, maka bentukannya akan seperti ini. Maka kita isi secara manual atau teman-teman yang bekerja lebih dari satu pemberi kerja, maka biasanya satu yang muncul, satunya tidak. Jadi harus diisi manual. Caranya tadi klik menu tambah, lalu akan muncul seperti ini, bukti potong baru. Nah, ini saya contohkan di slide sebelumnya. Oke, seperti ini. Maka yang diisi adalah jenis pajaknya. Jenis pajaknya dilihat dari mana? Yaitu dari bukti potong yang paling atas, 1721A1, yaitu PPh pasal 21. Maka di sini nanti diisi PPh pasal 21. Nah, yang kedua adalah NPWP pemotong atau pemungut pajak. Isinya dari mana? Nah, isinya dari sini. Ini keterangannya. NPWP pemotong. Ini dia. NPWP pemotong atau pemungut pajak. Ini harusnya mungkin disandingkan ya. Cuman kalau disandingkan sepertinya akan kecil dan itu akan mengakibatkan mungkin tidak bisa terbaca. Jadi kita lakukan cara seperti ini. Nanti silakan materi ini akan dikirimkan. Jadi teman-teman bolak-balik aja untuk melihat bagaimana prosesnya. Nah, tadi setelah kita isi NPWP pemotong atau pemungut, yang dapatnya dari sini, paling atas, dia ada di paling atas pojok sebelah kiri. Oke, NPWP lalu nama pemotongnya. Nama pemotongnya adalah PT Jaya Agung. Diisikan di sini nama pemotongnya. Itu. Lalu nomor bukti potong atau nomor bukti pengutnya. Ini yang mana? Nah, nomornya adalah di paling atas. Di paling atas yaitu ada tulisan nomor 11 biasanya 12/2023. Nah, ini di keterangannya ada nomor bukti pemotongan atau pemungutan. Diisi di sini. Nah, untuk tanggal bukti pemotongan itu di mana? Tanggal bukti pemotongan itu ada di paling bawah, sedikit ke kanan. Di sini ada terlihat, yaitu di identitas pemotong, di paling bawah itu terlihat 31/12/2023. Itu adalah tanggal bukti potong. Bisa jadi ini bukan akhir Desember, tetapi letaknya ada di paling bawah. Ini ada keterangannya juga, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan. Terakhir ada jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa jumlah yang dipotong atau yang dipungut itu ada di paling akhir. Ada namanya PPh yang terutang. Jadi ini sebenarnya jelas, cuman banyak teman-teman yang mungkin salah pos atau mungkin menganalisisnya salah dalam penganalisisan lah kita bilang. Jadi nantiar gitu. Padahal yang ditulis sebenarnya bukan itu. Tapi intinya bahwa untuk jumlah yang dipotong itu beda dari penghasilan. Ada penghasilan yang dipotong. Biasanya teman-teman nggaknya dari penghasilan yang dipotong nih. Nah, di situ problemnya maka nanti akan jadi lebih atau kurang bayar. Jadi intinya adalah untuk PPh yang dipotong ada di paling bawah. Namanya PPh terutang atau PPh pasal 21 yang telah dipotong atau dilunasi oleh pemberi kerja. Oke, setelah selesai silakan klik simpan. Kalau misalnya teman-teman bekerja lebih dari satu pemberi kerja, maka silakan rekam lagi atau klik menu tambah lagi. Jadi silakan diulang seperti itu.
Nah, selanjutnya, oke. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke SPT induk. Setelah lampiran kita isi, kita akan masuk ke SPT induk. Nah, SPT induk ini untuk status perkawinan silakan teman-teman sesuaikan. Oke, kita lihat lagi deh. Nah, untuk status perkawinan itu bisa dilihat di paling atas, di identitas penerima penghasilan. Nah, di bagian ini teman-teman bisa melihat status dari teman-teman sendiri. Apakah TK, K? Kalau misalnya teman-teman merasa nih, oh saya kemarin kan belum menikah, terus sudah menikah nih tahun ini, terus berpikir bahwasannya, oh ini statusnya sudah berubah. Yakin atau nggak yakin, maka lihat dulu di bukti potongnya statusnya. Oke. Kalau misalnya sudah berubah status, maka silakan teman-teman juga ajukan ke pemotong di awal tahun. Gitu. Oke, kembali ke laptop bahwa statusnya itu ada di bukti potong, apakah dia kawin atau tidak kawin. Tadi di bukti potong kita identitasnya adalah statusnya kawin. Lalu lanjut lagi nih ke A untuk pengisian SPT selanjutnya. Nah, di sini baru bisa nih digabungkan antara bukti potong dan juga dari SPT-nya. Nah, seperti ini penampakannya untuk compare dari bukti potong dan juga dari e-filing yang kita buat. Nah, selanjutnya kan ada bagian A itu penghasilan neto. Penghasilan neto ini juga diisi manual, di mana kita bisa melihatnya yaitu di bukti potong nomor 12. Atau misalnya ada lain, silakan dilihat saja itu di jumlah penghasilan neto. Jadi dia di bagian kedua. Kalau bagian pertama dia adalah penghasilan bruto tadi, penghasilan brutonya berapa, ada penambahnya, terus pengurangnya, baru penghasilan neto. Maka yang ada di penghasilan neto atau yang dituliskan di penghasilan neto secara manual ini yaitu di angka 12. Silakan dituliskan 187.248.000. Oke, nah untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya juga tadi kalau misalnya kita mengisi untuk penghasilan neto penghasilan neto dalam negeri lainnya, ketika kita tadi mengisi maka nanti akan muncul nih di depan. Tapi tadi kita tidak mengisi maka tidak muncul di depan. Lalu selanjutnya itu lanjut ke yang B. Nah, yang B adalah penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak itu adalah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP tadi atau status dari PTKP tadi. Tadi statusnya adalah kawin. Nah, kawinnya apakah ada tanggungan? Tidak, tadi ke 0. Maka angkanya adalah 58.500.000. Lalu penghasilan kena pajaknya yaitu kolom 6 dikurangi kolom 7. Yaitu kalau teman-teman di kolom 6 itu adalah hasil ini tadi. Jumlah dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Hasilnya adalah PKP. Nah, untuk penghasilan tidak kena pajak ini juga nanti perlu diisi. Diisi ini harus disesuaikan dengan bukti potong dari teman-teman yang teman-teman miliki. Apakah dia K0 atau ada tanggungan lain. Gitu. Nah, selanjutnya di bagian C itu ada PPh terutang. Nah, PPh terutang ini adalah PPh dengan tarif PPh pasal 17 Undang-Undang PPh angka 8. Nah, ini tadi didapat dari penghasilan kena pajak 128.748.000 dikalikan dengan tarif PPh pasal 17. Untuk PPh terutang ini jika sudah terisi otomatis, hanya kita perlu menyamakan dengan bukti potong yang kita terima bahwa nilainya adalah 13.312.200. Begitu. Maka nanti akan timbul nih di sini status dari penghasilannya. Tuh. Sorry. Nah, untuk proses setelah PPh terutang, maka ada kredit pajak. Tadi kita sudah bahas bahwa PPh terutangnya nilainya adalah 13 juta
312.000. Dapatnya dari mana? Dari PKP dikali dengan PPh pasal 17. Tarif progresif. Nilainya adalah 13 juta PPh terutangnya. Lalu kita lihat bahwa apakah ada kredit pajak? Nah, kredit pajak ini adalah pengurangnya. Kalau PPh terutang ini kan PPh yang seharusnya dibayar. Nah, kredit pajaknya apa? Kredit pajaknya adalah bukti potong yang kita terima tadi, yang sudah kita isi. Maka di sini akan terisi otomatis untuk kredit pajaknya. Karena kita tadi sudah mengisikan bukti potong atau jumlah dari PPh yang telah dipotong, yaitu nilainya 13.312.200. Oke, untuk kredit pajaknya tadi kita cuma mengisi untuk bukti pemotongannya aja. Maka kita bisa lanjut ke E. Ke E ini adalah status dari SPT kita. Nah, statusnya adalah nihil, bahwa tidak lebih bayar atau tidak kurang bayar. Oke, selanjutnya. Nah, untuk melanjutkannya, untuk pengirimannya kita lanjut ke pernyataan bahwa pernyataan ini dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi ketentuan peraturan perundang-undangan, saya menyatakan bahwa apa yang telah diberitahukan di atas adalah benar, maka disetujui baru bisa kita ke selanjutnya. Ketika kita tidak klik setuju, maka kita tidak akan bisa masuk ke proses selanjutnya. Oke, jika sudah, nah, kalau kita sudah setuju, selanjutnya akan diarahkan untuk pengiriman SPT-nya nih. Ini kita udah selesai nih ya, berarti ngisi formulirnya udah selesai, mulai isi formulirnya, dari hartanya sudah diisi, maka kita akan melakukan pengiriman. Nah, pengiriman ini kita lakukan juga sebelumnya itu terlampir nih untuk jenis formulirnya, tahunnya, statusnya nihil gitu. Kalau misalnya statusnya kurang bayar kan kita harus bayar dulu nih baru bisa lapor. Tapi ini statusnya nihil, maka kita bisa langsung lapor. Nah, untuk pelaporannya bahwa kita harus meminta kode verifikasi. Jadi klik dulu di paling bawah ini, ambil kode verifikasi, klik di sini untuk ambil kode verifikasi. Nanti akan muncul seperti ini. Pilih media pengiriman kode verifikasi, apakah melalui email atau melalui SMS. Nah, email dan SMS ini tentu yang sudah terdaftar di DJP Online. Tentunya untuk email dan SMS adalah email yang aktif atau nomor yang aktif untuk dikirimkan kode verifikasinya. Nah, di sini saya memilih melalui email. Nanti akan muncul seperti ini di email saya. Nah, ini. Kode verifikasinya adalah yang paling atas. Nah, untuk pengisiannya, setelah kita cek email tadi, kita dapat ini kode verifikasinya, silakan di-copy, lalu kita isikan di bagian ini, masukkan kode verifikasi. Nah, pastikan juga ini perlu teman-teman misalnya servernya sedang bermasalah. Kita bolak-balik, jadinya kita mengirim 2 kali atau sampai 3 kali kode verifikasi tadi. Karena tidak terkirim nih atau tidak masuk di email kita atau tidak masuk di SMS kita kode verifikasinya. Tidak sengaja kita kepencet 2 atau 3 kali. Maka yang perlu teman-teman perhatikan adalah server kodenya. Nah, ada kode verifikasi, ada server kode. Jadi ketika teman-teman mengirimkan 2 kali, maka nanti ketika masuk email itu, maka akan ada 2 kode seperti ini. Nah, yang paling terakhir dan yang perlu teman-teman pastikan adalah server kodenya, yaitu server kode ada yang di paling bawah. Di sini juga terlihat server kodenya berapa, atau server kode yang ada di sini adalah server kode yang terakhir dikirimkan. Maka pastikan server kode itu sama dengan yang kita terima. Lalu kita masukkan kode verifikasinya. Setelah kita masukkan, silakan dikirimkan SPT-nya atau pilih menu kirim SPT.
Nah, nanti akan ada nih menu seperti ini. Beri respon terhadap layanan DJP online, cek email untuk memperoleh tanda terimanya atau bukti pelaporan dari SPT yang telah kita isi tadi. Oke, nah sudah kita klik maka akan ada bentuk tanda terima SPT. Nah, seperti ini. Dicek emailnya yang telah terdaftar tadi pada DJP online untuk melihat tanda terima elektronik. Ketika teman-teman sudah mendapatkan bukti penyampaian SPT elektronik ini, maka teman-teman sudah selesai melaporkan SPT-nya. Oke, ketika udah selesai nih, berarti kan sudah selesai proses kita. Jadi semoga teman-teman tadi berhasil mengikutinya dan berhasil mempraktekannya sampai pada munculnya penyampaian SPT atau pelaporan dari penyampaian yang kita lakukan tadi. Oke, untuk materi hari ini seperti itu aja. Semoga teman-teman bisa menyampaikannya dan semoga materi ini nanti bisa di-share ke teman-teman ketika teman-teman tadi mungkin saya terlalu terburu-buru, jadi bisa langsung dipraktekkan. Perlu diingat bahwa batas pelaporan itu pada akhir Maret 2024 ini, yaitu mungkin minggu depan. Jadi, silakan laporkan pajak teman-teman untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Mas Syahrul. Oke. Terima kasih Mbak Yeni atas pemaparan materinya. Berkat materi yang disampaikan oleh Mbak Yeni, kita jadi tahu nih tentang panduan praktis pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, karyawan swasta, atau PNS secara online. Oke, terima kasih Mbak Yeni. Kemudian tim boleh di next karena kita masih ada satu sesi quiz lagi. Nah, di sini saya jelaskan kembali untuk aturan mainnya. Jadi, ketika saya selesai menghitung mundur, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengaktifkan fitur resennya. Lalu kami akan memilih peserta tercepat yang mengaktifkan fitur resennya. Nah, nanti peserta tercepat itu akan kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang akan kami tampilkan nanti. Sebelumnya, mohon maaf mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan fitur resennya sebelum saya hitung mundur, maka akan didiskualifikasi dari kuis sesi kedua ini. Oke, langsung saja kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Ayo Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengaktifkan fitur resennya. Wah, ini masih antusias sekali nih ya pajak kinder sekalian di webinar kali ini sampai akhir. Ini Masya Allah, ini semoga istiqomah ya Bapak dan Ibu. Oke, saya akan memilih untuk peserta tercepat yang akan berkesempatan untuk menjawab kuis nanti. Di sini ada Mbak Ayu. Ya, dipersilahkan kepada Mbak Ayu untuk respon saya. Halo Mbak Ayu. Ya, halo. Iya, iya Pak. Ya, gimana Mbak Ayu? Apa udah siap untuk menjawab kuis yang akan ditampilkan nanti? Insya Allah Pak. Oke, tim boleh di next slide. Oke, berikut adalah media atau cara yang dapat digunakan dalam penyampaian SPT tahunan, kecuali A. Datang langsung ke KPP Oke. atau KP2KP, B. www.djponline.pajak.go.id, C. Telepon langsung ke KPP atau KP2KP, D. Penyedia jasa aplikasi perpajakan. Bagaimana? C, C Pak, telepon langsung ke KPP atau KP2KP. Oke, boleh. Akan saya pastikan terlebih dahulu ya untuk jawaban yang diberikan oleh Bu Ayu atau Mbak Ayu. Oke, next itu jawaban dari Ibu Ayu benar ya. Selamat kepada Ibu Ayu karena telah berkesempatan untuk memenangkan kuis pada sesi kedua atau terakhir ini. Kemudian
Untuk mengklaim hadiah, silakan Ibu Ayu untuk menghubungi kami melalui DM Instagram serta follow Instagram Pajakin di @pajakin. Tetapi sebelum Bu Ayu menghubungi kami via DM Instagram, Bu Ayu diperkenankan untuk membuat Instastory mengenai webinar hari ini dan tidak lupa juga untuk memberikan tag ke @pajakin. Kemudian bagi Bapak Ibu peserta webinar yang belum berkesempatan untuk menjawab ataupun memenangkan kuis pada webinar hari ini, jangan khawatir karena nantinya akan ada kuis lagi di webinar-webinar Pajakin selanjutnya. Selamat kepada Ibu Ayu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab yang dimana untuk sesi tanya jawab ini akan dijawab langsung oleh Mbak Yeni. Sementara itu saya akan mengecek untuk pertanyaan yang sudah masuk di kami. Oke, ini udah cukup banyak ya. Mungkin langsung saja ya Mbak Yeni ya kita jawab pertanyaan dari Bapak Ibu peserta di webinar hari ini. Oke, untuk pertanyaan pertama itu dari Ibu Ade Ulfi Ayu Indra. Pertanyaannya adalah bagaimana jika kita tidak memiliki harta? Apa yang harus dilaporkan? Kepada Mbak Yeni dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ade. Oke, terima kasih Mas Syahrul untuk Ibu Ade. Bagaimana jika kita tidak memiliki harta? Jadi apa yang harus dilaporkan? Nah, jawabannya seluruh seluruh wajib pajak yang merupakan subjek pajak nih dan memiliki NPWP itu harus melaporkan SPT tahunannya. Dan tentunya ketika kita tidak melaporkan SPT tahunannya itu akan ada sanksinya apabila tidak lapor pajak. Jadi kalau misalnya nggak ada harta, tentu menjadi pertanyaan apakah penghasilan yang diterima ini untuk apa gitu. Apakah dia berupa uang tunai kah atau berupa tabungan kah? Jadi yang dilaporkan selain dari penghasilan tadi, penghasilannya diterima nih, terus dikurangi dengan PTKP atau biaya hidup kita. Lalu hartanya itu selama bertahun-tahun, kalau misalnya kita tidak mempunyai harta, entah itu berupa uang tunai atau misal yang paling minim nih, yang paling minim, bahwa kita hidup di zaman sekarang itu memiliki handphone, maka silakan diklik aja hartanya. Begitu. Jadi apabila memang betul Mbak Ade sama sekali tidak memiliki harta, maka bisa melaporkan kewajiban pelaporan SPT tahunannya menggunakan 1770 yang polos. Jadi ini bisa digunakan untuk Ibu Ade mungkin putra-putrinya sudah memiliki NPWP dengan tujuan tertentu, namun statusnya masih pelajar atau belum bekerja dan atau memiliki penghasilan yang tidak menentu. Itu. Misalnya bulan ini gajiannya kadang bulan depan tidak gajian gitu kan. Jadi memungkinkan bahwa kita uh, tidak memiliki bukti potong juga gitu. Jadi apa yang perlu dilaporkan? Maka disarankan menggunakan formulirnya 1770 atau untuk WP yang belum bekerja namun apabila NPWP istri digabung dengan suami, maka istri tidak melaporkan SPT-nya. Begitu. Jadi untuk harta ketika kita tidak memiliki harta, apa yang harus dilaporkan dalam kolom harta itu sendiri, maka sebenarnya itu menjadi hal yang sulit untuk dicari kemungkinannya, begitu. Di mana kita hidup, terus kita mempunyai, uh, kita bilang sekarang apa ya, nilai tukar, yaitu uang gitu. Atau misalnya sebagai alat komunikasi, yaitu HP, itu termasuk harta yang dimiliki. Maka laporkan saja apa yang dipunya. Gitu. Uang tunai juga harta, HP juga harta, atau elektronik, terus sepeda juga harta. Jadi nanti silakan aja dicoba untuk kode hartanya, di situ ada banyak jenisnya, berupa harta bergerak atau tidak bergerak.
berupa kas atau sekedar kas, tabungan misal, atau uang tunai, nah silakan diisikan saja. Karena ketika kita tidak mengisikan hal tersebut juga kita tidak bisa next ke selanjutnya. Itu Mas Syahrul. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yeni karena sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Ade. Semoga terjawab ya Ibu Ade untuk pertanyaannya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Ayu Trisnawati. Di sini pertanyaannya adalah jika di dalam 1 tahun ada 2 tempat kerja, yaitu 6 bulan di kantor A, 6 bulan di kantor B, apakah kedua formulir pajak dilaporkan atau hanya salah satu saja? Kepada Mbak Yeni dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ayu Trisnawati. Oke, tadi mungkin yang dimaksud adalah dapat 2 bukti potong gitu ya. Karena dia bekerja di 2 tempat atau 2 pemberi kerja. Jadi ibaratnya pindah bekerja begitu ya. Jadinya di akhir tahun dia dapat 2 bukti potong gitu. Nah, Ibu Ayu atau Kak Ayu, bahwasannya perlu kita ketahui untuk bukti potong sendiri itu kan menjadi kredit pajak sebagaimana yang kita sudah isikan tadi. Jadi bukti potong yang kita dapatkan itu kan satu, kalau misalnya dia sudah terlaporkan, maka dia akan muncul secara otomatis bukti potong yang kita tambahkan. Terus yang kedua, dia tidak akan muncul, maka kita perlu tambahkan secara manual. Nah, apakah perlu dilaporkan? Perlu, karena ketika nanti penghasilan yang kita peroleh tidak dilaporkan, ketika ada penemuan nanti di masa kadaluarsa pajak, dan perlu teman-teman ketahui perlu teman-teman ketahui masa kadaluarsa pajak itu adalah 5 tahun. Jadi dalam jangka waktu 5 tahun itu teman-teman atau tahun pajak atau SPT yang teman-teman isi itu ketika belum kadaluarsa maka dia akan berpotensi pemeriksaan. Jadi ketika teman-teman tidak mengisi, maka akan ada penemuan nih. Penemuannya apa? Penemuannya berupa penghasilan yang tidak dilaporkan. Nah, dan perlu teman-teman juga ketahui bahwa tidak perlu takut untuk mengisikan kedua bukti potong tersebut. Kenapa? Karena 2 bukti potong tersebut atau 2 bukti potong dari pemberi kerja tadi itu adalah kupon yang bisa digunakan untuk mengurangkan pajak penghasilan dari pemberi kerja atau pajak penghasilan yang teman-teman isi. Jadi karena itu sudah dipotong begitu. Jadi bisa mengurangi atau menjadi kredit pajak. Tadi kita mengisinya di kredit pajak ya, itu secara otomatis. Jadi diisi di bukti potong, terus dia akan muncul di kredit pajak sebagai pengurangnya. Nah, hal ini juga nanti akan menjadi pertanyaan nih, bahwa ketika kita mengisi 2 bukti potong tadi, Ibu Ayu mengisi nih 2 bukti potong, kenapa menjadi kurang bayar? Jadi akan ada kemungkinan kurang bayar gitu. Ketika mengisi atau memasukkan 2 bukti potong, kenapa gitu kan? Kita akan bertanya kenapa gitu. Padahal saya sudah sama-sama dipotong nih di perusahaan A, saya dipotong di perusahaan B, saya dipotong, kenapa masih terjadi kurang bayar gitu. Nah, terjadinya kurang bayar ini diakibatkan karena dalam 2 bukti potong tersebut kita sama-sama menggunakan atau 2 bukti potong itu sama-sama menggunakan PTKP. Oke, dimana kita tahu nih PTKP itu digunakan untuk 1 tahun dan 1 bukti potong. Jadi teman-teman bayangkan penghasilan dari 2 pemberi kerja dan dua-duanya sama-sama memakai PTKP tersebut. Berarti ada 2 PTKP nih yang seharusnya PTKP itu hanya digunakan untuk satu bukti pemotongan atau 1 tahun pajak. Tapi ini digunakan di 2 bukti potong. Maka ketika kita masuk ke dalam pelaporan, yang bisa masuk hanya 1, sedangkan penghasilannya dari 2, gitu kan. Nah, itu nanti akan ada kemungkinan kurang bayar, gitu, ketika penghasilannya ditambah. Namun, hal ini tidak akan terjadi ketika teman-teman itu memberikan. Jadi teman-teman
selesai nih keluar dari dari perusahaan pertama. Minta bukti potong, teman-teman kasih atau teman-teman berikan kepada perusahaan yang kedua bahwa oh saya sudah dipotong pajak, ini buktinya. Saya berikan kepada Anda, ini bukti potong pajak saya. Maka di dalam formulir 1721A1 atau A2-nya itu akan ada pos. Jadi akan ada pos untuk penghasilan yang dipotong penghasilan dipotong di masa sebelumnya, begitu. Jadi itu adalah penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja sebelumnya, gitu. Dan hal itu juga tidak akan terjadi kurang bayar ketika penghitungannya itu sudah benar, gitu. Jadi akan ada kemungkinan kurang bayar atau dibayar atau bisa jadi nihil, gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah harus dimasukkan dua-duanya, gitu. Tentu, karena di mana halnya ketika nanti ada penemuan dan ditemukan, maka akan ada sanksinya. Sanksinya apa? Sanksi dari penyampaian surat pemberitahuan yang tidak dilaporkan secara benar. Itu tadi. Kita tadi sudah menyetujui nih pernyataan bahwa apa yang kita sampaikan benar, terus ternyata tidak benar. Maka itu akan ada sanksi yang mengikat. Begitu. Begitu Kak Ayu, semoga apa yang saya jelaskan bisa diterima. Kembali ke Mas Syahrul. Baik, terima kasih Mbak Yeni karena sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Ayu Trisnawati. Semoga dapat menjawab ya Ibu Ayu Trisnawati. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ari Karina. Pertanyaannya adalah, fungsi Evin itu untuk apa? Dan apakah gaji yang belum memenuhi pasal PPh tetap harus dilapor? Kepada Mbak Yeni dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ari Karina. Oke, pertanyaannya adalah Evin dan juga apakah penerima atau gaji yang diterima di bawah PTKP berarti ya, atau tidak memenuhi pasal PPh dibilangnya atau tidak dipotong gitu kan, apakah harus dilapor. Nah, Kak Ari itu perlu kita ketahui bahwa Evin itu digunakan untuk mendapatkan akun DJP online. Oke, yang kita lakukan pertama tadi adalah login akun DJP online. Maka atau dalam hal ini kita akan melaporkan SPT yang sudah kita buat. Kita perlu masuk di akun DJP online. Evin, dalam hal kita akan melaporkan itu, maka kita perlu Evin nih untuk daftar. Yang pertama untuk mendaftarkan akun DJP online. Kalau misalnya sudah mendaftarkan, baru kita bisa masuk ke akun DJP online kita. Jadi fungsi Evin itu adalah akses untuk melaporkan pajak atau melaporkan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi atau membuat akun DJP online itu. Jadi untuk Evin sendiri ini sangat-sangat penting. Jadi ketika kita lupa dari passwordnya, yang penting kita tahu atau yang penting kita ingat Evin-nya. Gitu. Jadi perlu diketahui sebegitu pentingnya Evin. Nah, kalau misalnya kita belum punya Evin karena misalnya belum dilakukan permohonan, oh ya, di Evin sendiri itu kita perlu melakukan permohonan dahulu, baru kita bisa melakukan Evin. Jadi ketika kita sudah mendapatkan NPWP, itu belum tentu kita mendapatkan Evin. Jadi kita harus melakukan permohonan dulu, baru kita bisa mendapatkan Evin. Baru dari Evin itu kita masuk ke DJP online untuk mendaftarkan akun DJP online kita. Nah, seperti tadi daftar, baru kita masukkan Evin-nya, terus NPWP kita, baru kita bisa terdaftar untuk mengisi paspornya. Gitu. Nah, terus yang kedua adalah apakah gaji yang belum memenuhi PPh itu harus dilapor. Nah, untuk pelaporan tahunan itu menyatakan silakan lakukan pelaporannya melalui e-form 1770 yang SS ketika belum memenuhi atau di bawah PTKP atau dalam hal ini
di bawah 60 juta. Misal PTKP kita 54 juta di bawah PTKP nih. Penghasilan kita dapat bukti potong A1. Ternyata di paling bawah yang kita bilang tadi, pajak yang dipotong itu tidak ada, 0, atau dalam hal ini di bawah PTKP, maka kita menggunakan formulir 1770 SS atau di bawah 60 juta. Nah, apakah perlu dilapor? Perlu. Karena pemberi kerja sudah menerbitkan bukti potong. Gitu. Pemberi kerja sudah menerbitkan bukti potong, di mana artinya teman-teman diakui sebagai karyawannya dan menerima penghasilan dari perusahaannya. Jadi ketika teman-teman tidak melaporkan, maka teman-teman tidak melaporkan penghasilan yang teman-teman terima. Gitu. Nah, kalau misalnya pertanyaan bahwa kan kalau di bawah PTKP, perusahaan itu tidak akan melaporkan pajaknya untuk masanya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Untuk masa di bawah PTKP itu kan memang tidak melaporkan, tapi untuk tahunan tetap harus diterbitkan bukti potong 1721. Gitu. Entah itu dia di bawah PTKP atau di atas PTKP untuk teman-teman melaporkan pajaknya atau melakukan kewajiban perpajakannya. Begitu Ibu Kak Ari. Saya kembalikan ke Mas Syahrul. Oke, terima kasih kepada Mbak Yeni karena sudah menjawab kembali pertanyaan dari Ibu Ari Karina. Untuk Ibu Ari Karina, semoga jawaban dari Mbak Yeni menjawab pertanyaan Ibu ya. Kemudian next, ada lagi pertanyaan yang masuk ke kita itu. Di sini pertanyaannya dari Ibu Novita Anggraini. Nah, ini nama belakangnya sama nih sama Mbak Yeni nih. Pertanyaannya adalah, kalau tidak laporan SPT pribadi, itu sanksi apa ya? Mungkin bisa dibantu. Baik, kepada Mbak Yeni, waktu dan jaringan dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Novita Anggraini. Oke, terima kasih Mas Syahrul. Wah, namanya sama nih. Kalau tidak lapor SPT orang pribadi, sanksi apa yang akan didapatkan? Kalau kita bicara sanksi bahwa kita tidak melaporkan SPT orang pribadi, sanksinya yang paling pasti adalah denda atas tidak menyampaikan SPT, yaitu dendanya untuk orang pribadi 100.000. Nah, sanksi ini di mana didapatkan dalam pasal 7 Undang-Undang KUP, bahwa di mana setiap wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan SPT tahunannya akan dikenakan denda sebesar 100.000. Selain itu, bagi wajib pajak badan, kalau misalnya ini wajib pajak badan, maka dan tidak melaporkan SPT tahunan harus membayar denda 1 juta rupiah. Ada sanksi lain nih selain dari denda tersebut. Maka sanksinya apa? Sanksinya adalah pidana. Nah, dalam pasal 39 Undang-Undang KUP itu menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja atau tidak sengaja menyampaikan SPT atau melaporkan SPT, tetapi keterangan dan isinya tidak benar, bisa menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, akan dikenakan hukuman pidana. Gitu. Jadi yang paling pasti adalah sanksi denda 100.000. Gitu. Lumayan nih 100.000 kita bisa beli cilok. Kembali ke Mas Syahrul. Baik, terima kasih Mbak Yeni karena sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Novita Anggraini. Itu lumayan ya Ibu Novita, jangan lupa nanti nih kita udah mendekati akhir daripada bulan Maret, jadi diharap untuk melapor SPT tahunannya. Oke, demikianlah mungkin pertanyaan yang menjadi pertanyaan terakhir yang dapat saya bacakan. Semoga dapat membantu Bapak dan Ibu, dan mohon maaf tidak dapat menjawab semua pertanyaan yang masuk. Akan tapi untuk pertanyaan yang belum sempat dijawab, Bapak dan Ibu dapat mengecek sosial media kami, yaitu Instagram di @pajakin. Karena nantinya pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami jawab melalui sosial media kami. Oke, kemudian sesi tanya jawab telah berakhir. Saatnya saya mengumumkan satu orang penanya beruntung. Untuk penanya beruntung dimenangkan oleh, selamat kepada Ibu Ari Karina sebagai penanya beruntung dengan pertanyaan, fungsi Evin itu untuk apa dan apakah gaji yang belum memenuhi
PPH pasal PPH tetap harus lapor. Selamat ya kepada Ibu Ari Karina sebagai penanya beruntung. Kemudian selamat juga kepada Bapak Yordan dan Ibu Ayu sebagai pemenang dari kuis kita tadi. Untuk mengklaim hadiah dipersilahkan langsung hubungi kami melalui DM Instagram ya Bapak dan Ibu, serta follow Instagram Pajakin di @pajakin. Tetapi sebelum hubungi kami via DM, Bapak dan Ibu dapat membuat Instastory mengenai kegiatan webinar hari ini. Dan tidak lupa juga untuk memberikan tag ke @pajakin. Oke, untuk selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan platform media sosial Pajakin kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pada tim boleh dibantu share. Oke, di sini ada Instagram yang menampilkan konten-konten perpajakan terbaru serta informasi webinar edukasi perpajakan. Kemudian, selain Instagram, kami juga ada sosial media lainnya seperti, nah di sini ada YouTube, yang dimana dalam YouTube ini biasanya akan diupload video record atau rekaman daripada webinar-webinar dari Pajakin yang memang sudah diselenggarakan. Kemudian ada juga di sini. Nah, di sini ada juga TikTok yang berisikan video-video menarik tentunya. Kemudian yang terakhir ada juga website atau blog artikel pajak yang berisikan tentang berita perpajakan terbaru. Bagi Bapak dan Ibu dipersilakan untuk memfollow semua platform media sosial Pajakin untuk mendapatkan update peraturan perpajakan terbaru dan info webinar Pajakin selanjutnya. Nah, kami ingatkan kembali kepada peserta webinar untuk mengisi link evaluasi yang sudah dibantu share oleh tim Pajakin di kolom chat Zoom sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Kemudian kami ingatkan juga untuk peserta yang belum bergabung pada grup WhatsApp webinar hari ini, dipersilakan untuk bergabung karena nantinya e-sertifikat dan materi akan di-share ke grup WA tersebut. Wah, nggak kerasa banget nih ya karena kita sudah sampai di penghujung acara untuk sesi webinar pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan sebanyak-banyaknya untuk waktu dan ketersediaan Bapak dan Ibu karena telah mengikuti webinar Pajakin di hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada CEO Pajakin yaitu Mas Arif Rahman serta narasumber kita Mbak Yeni Anggraini yang telah berkenan menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan bisa berguna bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, kami dari Pajakin memiliki tim konsultan pajak profesional yang bersedia membantu Bapak dan Ibu untuk mendapatkan solusi perpajakan yang terbaik dan akurat. Oh iya, jangan lupa juga ya untuk tetap menggunakan aplikasi Pajakin untuk mendapatkan solusi pajak dalam genggaman. Saya Syahrul Ramadan selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila terdapat salah kata dan hal-hal yang masih kurang berkenan. Sampai berjumpa kembali di webinar edukasi perpajakan selanjutnya. Saya memohon izin untuk menutup webinar pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa di webinar Pajakin selanjutnya.